tujuan Manado. Selamat siang dan selamat datang pada navigasi stasiun Manado. Terima kasih apabila mendapatkan saya akan memberikan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM. Kali ini di Jakarta. Ruda TPM berada di stasiun Manggarai. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 pukul 13.30. Pekan kedua di tahun baru teman-teman. Apa kabar teman-teman ya? Kita sudah melewati tahun 2025. Bagaimana pencapaian ekonomi Indonesia di tahun 2025 sepanjang ini? Oke, teman-teman, coba kita sedikit flash ya. Dari kondisi ekonomi di kuartal terakhir ini, sepertinya Indonesia agak sedikit melemah ya. Dalam hal capaian ekonomi di kuartal terakhir, Oktober, November, Desember ya. Dari indikasi yang sudah muncul awal Januari 2026 adalah Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember yang masih berada di tahap ekspansi, namun agak melemah dari capaian tahun 2025 bulan November. Meskipun sebenarnya di kuartal ketiga dan keempat, capaian PMI Manufaktur cenderung di atas 50, artinya ada ekspansi. Namun sepertinya Indonesia masih di batas antara ekspansi dan ke bawah ya, atau kontraksi ya teman-teman. Seperti hanya diketahui bahwa di tahun 2025 ada kontraksi 4 bulan berturut-turut di bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Sementara untuk ekspansinya berasal dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 5 bulan berturut-turut PMI Manufaktur Indonesia yang menunjukkan kinerja manufaktur Indonesia sebagai sektor yang menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup banyak, ada di atas 50. Dalam hal ini ekspansi, ada permintaan ya untuk manufaktur Indonesia baik domestik maupun ekspor. Namun Indonesia kinerjanya masih kalah dibanding Thailand, dibanding Singapura, dan dibanding Vietnam. Indonesia masih mepet ke angka 50 ya, dan di bulan Desember ini agak sedikit melemah gitu ya teman-teman. Nah, adapun review lainnya sekitar ekonomi Indonesia bisa dilihat dari pencapaian penjualan kendaraan bermotor ya teman-teman, baik roda 4 maupun roda 2. Dari roda 4 per November 2025 lalu, kinerja ekonomi atau penjualan kendaraan bermotor roda 4 dari Januari hingga November ada di angka 710.000 unit ya teman-teman, dari dealer ke konsumen ya, penjualan akhir. Berdasarkan data dari Gaikindo ya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, yang memberikan rilis, dan kemungkinan hingga akhir Desember 2025 capaiannya tidak bisa melebihi 800.000 unit per tahun ini. Sementara targetnya di atas 800 ya teman-teman. Bahkan target di 10 tahun terakhir Gaikindo sebenarnya capaiannya adalah ingin merealisasikan penjualan ya teman-teman kendaraan bermotor roda 4. Sayangnya dalam 10 tahun terakhir justru bukannya tercapai 2 juta unit per tahun, malah justru terpuruk ya. Dan capaian dari penjualan kendaraan bermotor roda 4 di tahun 2025 ini merupakan terendah selama 5 tahun. Wah, di bawah 800 ya teman-teman. Dan justru malah tersalip oleh penjualan kendaraan bermotor roda 4 di negara jiran Malaysia sudah melebihi angka Indonesia. Jadi penduduknya Indonesia ini 7 kali lipat dari penduduk di Malaysia. Namun kendaraan bermotor yang berhasil dijual di Malaysia jauh melebihi penjualan kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia. Padahal mungkin juga rasio pemilikan kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia masih jauh dibanding Malaysia. Artinya ekonomi Indonesia, terutama kaum menengah ke atas, terdampak ya dari pelemahan ekonomi yang tercermin juga dari pertumbuhan ekonomi yang angkanya fluktuatif dan cenderung melemah. Jadi angka 5% bisa jadi tidak tercapai ya di tahun 2025 ini. Sementara targetnya adalah 5,2 sampai 5,3
persen year on year tahun 2025 ini. Di kuartal-kuartal lalu sudah kita flash bahwa capaiannya 4,87% di kuartal pertama, 5,12 di kuartal kedua, dan 5,04 di kuartal ketiga. Dan kuartal keempat kita masih menanti. Dan kabarnya juga penjualan kendaraan roda 2 meskipun ada kenaikan namun hanya tipis saja sesuai target katanya ya, dari berdasarkan data IC, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia ya, sekitar angka 6,4 juta. Jadi targetnya di 2026 juga katanya nggak akan melebihi dari angka tahun 2025 ini ya. Menunjukkan bahwa pelaku usaha juga cenderung ya moderat aja, tidak berani menaruh target tinggi-tinggi ya teman-teman, melihat dari kondisi ekonomi Indonesia yang tidak juga cukup membaik baik di 2025 maupun juga kemungkinan di 2026. Jadi apalagi yang bisa mendongkrak ekonomi Indonesia teman-teman? Indonesia tergantung kepada komoditas ya, sektor komoditas seperti batu bara, kemudian nikel, kemudian juga kelapa sawit. Sehingga bila mana angka atau nilai jual dari angka tersebut, komoditas tersebut tidak baik, ya capaian Indonesia dalam ekonomi juga tidak baik-baik saja. Terutama dari sektor penerimaan pajak juga sudah tercermin ya di tahun 2025 ini. Hingga bulan November 2025, capaian dari penerimaan negara baru 82%. Ya, jadi agak sulit juga ya. Jadi lebih banyak shortfall atau tidak tercapainya penerimaan pajak, dan itu merupakan gambaran dari keadaan ekonomi Indonesia yang sulit membaik ya. Dalam 10 tahun terakhir ini ya angka pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5, bahkan kurang ya dari 5% dari rata-rata tahunannya selama 10 tahun ya teman-teman. Target 8% di 2029 sepertinya masih cukup jauh ya untuk diraih sesuai dengan janji Pilpres 2024 lalu. Kita harus bersabar ya. Rakyat sudah cukup bersabar, cukup lama ya bersabar untuk menanti kesejahteraan dalam bentuk capaian ekonomi, sehingga memiliki income yang baik untuk kehidupan menjalani kehidupan di Indonesia yang saat ini terdampak banyak ya di sektor berbagai sektor, terutama untuk penyediaan lapangan kerja. Masih ada PHK massal di beberapa sektor. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk pemerintahan yang baru yang sudah berjalan 1 tahun ini.